tiga, maka bilang O. Coba ya. Satu. A. belum masuk ya. Dua. Selamat kalah yang satu ya. Tiga. Bagusan yang nomor dua. Dua. Satu. Tiga. Satu. Nah, gitu. Ya semangat Bapak Ibu ya, masih pagi juga ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk dalam materinya, atau baiknya kita mendengarkan sambutan dari kepala sekolah kita dulu, Ibu Sri Sukmawati, untuk waktu dan pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur panjatkan kepada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara destinasi membangun budaya positif yang saya hormati, yaitu wakil kepada Pak Anies, kemudian Pak Jokowi sendiri sebagai CDP, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tamu yang telah hadir di acara destinasi membangun budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, dengan adanya kegiatan ini, betul-betul membangun budaya positif di sekolah kita. Dengan adanya destinasi ini jangan hanya sekedar kegiatan, tetapi harus diaplikasikan ke sekolah kita. Dan kegiatan ini sebenarnya mewakili saya terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Terutama apakah itu tentang kedisiplinannya, apakah itu tentang budaya-budaya yang ada di taman siswa, contohnya seperti ketika bertemu harus mengucapkan salam dan banyak lagi. Nah, ini saya harap dengan kegiatan ini Bapak Ibu PAMU bisa mengaplikasikannya, kemudian selain itu juga sebagai CGP juga bisa mengaplikasikannya. Nah, budaya di taman siswa itu mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, itu banyak ya, yang harus digunakan, bahkan merupakan ciri khas dari taman siswa. Contohnya mengucapkan salam, ada sebutan nyi bagi yang sudah menikah, kemudian ni bagi yang belum menikah untuk khusus perempuan ya, ki sebutan untuk laki-laki. Itu banyak ciri-ciri yang ada di taman siswa, dan bahkan ini harus kita kembangkan. Kalau bisa orang tahu oh ya ini ciri khas taman siswa dan budaya-budaya ini yang ada di taman siswa seperti itu. Contohnya mengucapkan salam itu seperti password. Ketika kita ada di manapun, ada yang mengucapkan salam ke kita, itu adalah orang taman siswa gitu ya. Contoh saya waktu itu di stasiun Juanda, saya ke Indomaret, tiba-tiba salam Bu, oh iya berarti alumni kita gitu, alumni dari taman siswa. Jadi kita kemanapun, ke seluruh Indonesia, maksudnya apa? Salam dan bahagia ya. Salam dan bahagia. Jadi dengan budaya positif, artinya budaya yang sangat bagus. Dengan adanya budaya yang sangat bagus, budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita kembangkan, itu akan bagaimana akan menjadi sekolah kita itu dikenal, bukan hanya dikenal dengan secara akademik, tapi dengan yang lainnya juga, mengenai budaya-budaya, terutama budaya-budaya yang ada di taman siswa, yaitu budaya yang ada di taman siswa itu warisan dari ayah kita, yaitu dihajar di mana. Contohnya tadi dengan pendidikan, dengan kurikulum merdeka, itu kan dari sebenarnya dari kita.
tapi bagaimana cara memahaminya, cara mengkomunikasikannya ke orang tersebut supaya tidak terjadi masalah. Ya. Nah, tadi budaya berpakaian, bagaimana seorang guru jangan sampai pakaiannya yang menerawang seperti itu. Nah, jadi kita sesuaikan. Begitu ya. Saya nggak panjang lebar. Pertanyaan ini mudah-mudahan dengan kegiatan masing-masing membangun budaya positif betul-betul teraplikasikan oleh kita. Mungkin itu saja dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Sri atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Sri jadi salah satu peserta. Baik, Bapak dan Ibu. Destinasi membangun budaya positif. Saya minta izin untuk ke depan supaya nanti kita lebih mudah untuk berinteraksi. Bapak Ibu, izin agak nanti sedikit. Ini adalah foto saya yang paling ganteng kalau saya lihat. Dari sama foto saya kayaknya ini yang paling bagus karena waktu itu diambil pakai iPhone. Jadi bagus saya. Bapak dan Ibu, saya izin perkenalan sedikit. Saya Dewi Januari, mungkin sudah nggak semua. Saya CGP, calon guru penggerak angkatan ke-10. Jadi CGP sudah angkatan ke-10, bahkan sudah ke-11. Ada yang 11 dan mungkin itu yang terakhir ya. Karena sekarang kan sudah ada pergantian pemerintahan gitu. Dari SMA Taman Susu Jakarta. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan kegiatan-kegiatan kita, yaitu tadi sudah kita lalui pembukaan sambutan dari kepala sekolah, kemudian pembentukan kesepakatan kelas. Nah, salah satu budaya positif yang ingin saya berikan adalah kesepakatan kelas. Gitu. Nanti siapa tahu nanti kesepakatan kelas ini bisa Bapak Ibu semuanya gunakan di awal tahun pembelajaran. Gitu. Karena kita mau bangun budaya positif nih di lingkungan. Nah, secara sederhana budaya itu kan sesuatu yang kita biasa lakukan, tapi sebelumnya kita sepakat dulu nih untuk melakukannya. Karena kalau ada kesepakatan nanti ada pertentangan. Kalau ada pertentangan nanti nggak akan biasa untuk dilakukan sehari-hari. Nah, kalau sudah terbiasa dilakukan sehari-hari, maka baru terbentuk sebuah budaya. Makanya penting sekali awal-awal kita bentuk kesepakatan kelas. Yang ketiga, setelah kelas terbentuk, kita bikin ice breaking sedikit, kemudian baru nanti hanya 3 materi yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana cara membentuk budaya positif, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Sudah pernah dengar hal ini belum Ibu? Bapak Ibu semuanya? Segitiga restitusi belum? Belum ya. Posisi kontrol? Belum. Baik, nanti ya sama-sama pelajari. Oke. Baik, sekarang kesempatan kelas Bapak dan Ibu semuanya. Ini saya mengajukan ya, mengajukan beberapa kesepakatan di antara kita semua dalam kelas ini. Pertama, aktif. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Berarti kalau nanti kita sedang berdialog, Bapak dan Ibu semuanya saya minta untuk aktif. Ya, menghargai waktu. Ya, jadi maksudnya menghargai waktu. Kalau sudah jamnya selesai, kita jangan langsung berlama-lama. Tidak perlu diundur. Atau maunya diundur Bapak Ibu? Wah, itu siap-siap Bu. Jadi menghargai waktu. Kalau memang dikasih waktu 10 menit ini, maka Bapak dan Ibu usahakan 10 menit menjadi. Ya, jangan sampai diundur-undur. Menghargai pendapat. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Sepakat. Fokus? Sepakat? Baik. Kalau sepakat fokus, maka saya mohon selama kegiatan ini Bapak dan Ibu semuanya tidak menggunakan handphonenya. Tuh ya. Jadi kalau misalnya ada yang penting-penting, yang monggo silakan kalau yang penting-penting mau diterima dulu nggak apa-apa. Tapi apabila bisa ditunda, mohon ditunda terlebih dahulu. Ya, fokus. Baik, setuju ya dengan apa ya? Setuju?
Jadi Bapak Ibu guru dapat mendemonstrasikan kemunculan budaya positif di kelas ini dan mungkin dapat membawanya nanti di kelas masing-masing. Ketiga, refleksi. Kita bisa mengevaluasi budaya positif yang sudah ada di sekolah dan apabila nanti memungkinkan kita bisa mencari perubahan bersama-sama. Gimana caranya kita berubah budaya-budaya yang ada di sekolah ini menjadi lebih positif di depannya. Nah, kalau bagi anak murid tujuannya ini meningkatkan kedisiplinan di murid, ada pembentukan karakter bagi murid kita, kemudian ada membentuk dan menanamkan keyakinan nilai-nilai sekolah. Jadi kita sudah mulai kita tanami keyakinan bahwa mereka ini masuk ke sini memang yakin untuk memajukan dirinya, membuat prestasi atas dirinya. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolah. Lalu saling menghargai dan menghormati, memupuk kebersamaan gotong royong dan mengurangi perilaku negatif. Itu tujuan bagi siswa kita. Nah, sekarang kita mulai membangun budaya positif. Sebelum kita mulai, tadi saya sampaikan dalam rancangan agenda kita. Sebelum kita mulai, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah sepakat mau aktif. Kira-kira siapa yang mau mencoba maju ke depan satu orang? Ada 3 kertas di sini. Nanti saya akan minta Bapak dan Ibu yang maju jadi sukarelawan untuk memilih di antara ketiga kertas ini. Siapa yang kira-kira berkenan? Sukarelawan? Boleh mau duluan? Tadi janjinya mau aktif, ayo. Masih mau duluan? Oh, mau saya. Mau silakan Busri. Busri mau pilih yang mana Bu kertasnya? Yang pink. Nah, jangan sebut Bu kalimatnya, biar tadi kelihatan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya dalam seperti ini, saya ingin meminta Bapak dan Ibu semuanya menebak apa yang akan Busri sampaikan, apa yang ada di kertas Busri ini. Nah, Busri memberikan clue-nya, tapi nggak boleh pakai kalimat Bu, harus pakai gerakan. Nah, gerakan. Ya, jadi Busri kasih gerakan, terus kemudian teman-teman semuanya yang menebak kira-kira apa kalimat yang ada di kertas Busri. Sekarang bro. Tidak pakai kalimat ya. Bahasa tubuh. Ayo balik. Sudah tepat Bu? Apa? Sudah tepat belum? Oh belum tepat. Namanya beda. Tadi disebutin apa? Mencuri. Maling itu ada salah satu nama. Enggak boleh ini. Apa Bu? Hewan. Seekor Bu, bukan hewan. Orang. Iya. Ayo coba. Bukan lagi. Kucing. Kemudian apa? Nah, terus satu. Kucing mencurikan. Betul. Kucing apa namanya Bu tadi Bu? Kucing nyolong ikan. Sekarang karena Pak Amin berhasil menebak, Pak Amin boleh nunjuk siapa berikutnya yang jadi sukarelawan. Masih ada 2 kertas tadi. Iya Marina, ayo silakan Marina maju ke depan. Ini yang mana? Yang kuning atau yang hijau? Bisa jangan. Yang hijau. Baik, silakan dilihat. Yang bingung. Sudah?
Nah, sekarang silakan kasih clue-nya tapi jangan menyebutkan kalimat. Kasih gerakan. Gimana? Coba ganti. Lebih susah. Udah, oke, sekarang. Paling lagi. Bukan, air apa? Bukan. Baca, tunggu. Ya. Susah nggak tadi menyampaikan kalimat? Ya susah ya. Kalau cuma pakai bahasa tunggu doang, banyak orang yang nggak paham apa yang kita sampaikan. Nah, itulah Bapak dan Ibu dalam budaya positif. Ternyata hal yang pertama kali kita lakukan adalah menyampaikan informasi itu dengan jelas. Jadi tadi itu kalau kita cuma beberapa tunggu doang, karena mungkin dia akan mengerti apalagi kalau misalnya penyampaian kita nggak jelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, kaitannya budaya positif sama tadi kegiatan kita itu ada kaitannya dengan pemikiran yang kita ajar di Lentera, yaitu merdeka. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, dalam budaya positif ini, Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya budaya tersebut kita bentuk dalam bentuk paksaan, ya, kita paksa yang murid-murid, misalnya hadir tepat waktu. Ya, kalau yang nggak hadir tepat waktu nanti kena hukuman. Kira-kira itu paksaan atau nanti anak itu jadinya akan meminta diri sendiri? Paksaan. Anak-anak karena dia datang tepat waktu karena tidak ingin kena hukuman dari kita. Ya, kayaknya perlu mikir ya. Perlu mikirnya ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kita balik lagi ke materinya. Jadi perbedaannya dalam membentuk budaya positif ini, komunikasi itu kuncinya. Tapi komunikasi walaupun jadi kuncinya itu tidak akan berhasil apabila budaya positif itu dibangunnya itu atas dasar paksaan. Makanya waktu itu Ki Hajar Dewantara pernah bilang seperti ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi dalam membentuk budaya positif itu anak itu harus merdeka terlebih dahulu. Maka sekarang kita ada kurikulum merdeka belajar dan lain-lain. Nah, intinya dari sini
Supaya apa? Supaya anak-anak itu bisa bergerak atas kesadaran diri sendiri. Nah, mereka bisa membentuk diri sendiri kalau mereka sudah yakin terhadap apa yang disepakati. Makanya yang dulu apa? Kesepakatannya. Baik, nggak apa-apa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu adanya di bagian paling luar sebenarnya, bukan yang pertama kali kita bangun. Yang pertama kali kita bangun, pertama kalinya adalah peraturan kelasnya dulu. Kita bikin peraturan dengan anak murid. Ya, peraturan tersebut harus ada kesepakatan. Ya, misalnya kesepakatannya kelas tidak boleh kotor, misalnya. Ya, berarti kalau anak sudah sepakat, maka baru bikin keyakinan kelas. Kamu sepakat ini, kelas tidak boleh kotor. Sepakat Pak. Baik, berarti kalau sudah sepakat, maka yakinlah kalau setiap hari kalian meninggalkan kelas itu harus bersih, misalnya. Jadi kalau sudah sepakat, mereka harus yakin juga. Kamu yakin kan yang kesepakatan ini sama peraturan ini? Kalau nggak yakin, kita rubah lagi. Jangan sampai ada paksaan dari diri si anak. Kalau enggak, karena ada paksaan, ujungnya kayak tadi. Karena bukan kemerdekaan mereka, karena bukan keyakinan mereka, mereka enggak akan melaksanakan apa yang sudah disepakati. Ujung-ujungnya apa? Pas lagi ketika piket, mereka malah kabur. Jadi sepakat dulu, sudah sepakat, maka yakin. Yakin kan nih sama kesepakatan ini? Yakin. Kalau sudah yakin, maka barulah kita akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Karena apa? Karena anak-anak sudah sepakat, ya, mulai terbentuk peraturan-peraturan yang kita lakukan bersama-sama. Kalau sudah seperti itu, maka nantinya kita nggak perlu memerintah, mereka jalan sendiri, menjaga lingkungan, ada tepat waktu, mengerjakan tugas dan lain-lain. Baru setelah itu, Bapak dan Ibu, lingkungan yang sudah positif, sudah dilaksanakan sehari-hari, jadilah itu sebuah budaya positif. Nah, itulah proses pembentukan budaya positif. Kalau misalnya saya ngomong doang, nantinya akan membosankan. Jadi kita akan demonstrasikan. Yang pertama kita bentuk kelompok. Dan bentuk kelompoknya kita pecah. Bapak dan Ibu saya minta hitung, karena saya bentuk 3 kelompok, itu sampai 3. 1, 2, 3, 4, gitu terus ya. Dari depan. Yuk, mari Bu ini. 1, 2, 3. 1. Baik. Kalau begitu yang angka 1 sekarang bergabung sama yang angka 1, yang angka 2 bergabung sama yang angka 2, yang angka 3 bergabung sama yang angka 3. Ya, silakan. Baik, sudah? Sudah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau gitu sekarang saya bagikan alat peraganya, silakan dipegang masing-masing. Sebelum dimulai tentukan dulu ketua kelompoknya siapa? Tunjuk. Boleh ambil 2, 3. Pilih warnanya yang mana yang disukai. Sudah? Sini silakan. Bebas yang mana saja. Kalau masih kurang di sini masih ada lagi ya, masih warnanya. Ayo. Baik. Bapak dan Ibu, kartunya dibuka. Kemudian dibuka dulu. Kemudian tugasnya adalah Bapak dan Ibu semuanya bersama kelompoknya coba diskusikan gambaran lingkungan belajar yang impiannya itu seperti apa sih?
yang diimpikan sama kelompoknya. Lingkungan belajar itu kayak gimana? Misalnya lingkungan belajar yang anaknya aktif semua, misalnya. Kemudian misalnya anaknya kritis, misalnya, ya. Silakan Bapak Ibu diskusikan gambarannya kayak gimana. Ya, gambarannya kayak gimana? Diskusikan dulu, diskusikan. Kalau sudah punya gambaran lingkungannya seperti apa, baru nih yang tugas ketiga, susun peraturan untuk mencapai lingkungan belajar impian tersebut. Tadi udah diskusi ya, lingkungannya mau kayak gimana sih yang diimpikan, kemudian supaya tercapai lingkungan tersebut kita harus bikin peraturan apa. Nah silakan di dicoret-coret, silakan di kertas yang diberikan. Saya kasih waktu 5 menit, cukup 5 menit? 10 menit ya? Ya 10 menit, silakan diskusikan. Apa impian lingkungan belajar impian seperti apa? Nanti kalau sudah sepakat, jadi tadi Bapak Ibu kita belajar, kita bikin kesepakatan dulu. Nah, tadi cara bikin budaya positifnya, ini bikin peraturan itu, tapi peraturan kesepakatan. Jadi sepakatin dulu nih kita maunya seperti apa lingkungan belajarnya. Misalnya anak-anaknya yang rajin, nah kalau anak mau rajin, nanti peraturannya harus apa? Betul. Monggo silakan. Nanti kalau sudah langsung ada orang dalam kayaknya itu. Silakan berdiskusi. Bapak diskusi. Bebas. Bukan. Jadi gambaran Bapak dan Ibu punya gambaran yang sama dulu nih. Jadi visinya bersama dulu nih. Bapak dan misalnya kalau satu pengennya lingkungannya seperti apa? Ada kira-kira nggak? Misalnya saya pengen anak-anak tuh lingkungan belajarnya seperti ini. Nah, itu disepakati. Nggak usah digambar, nggak usah. Boleh digambar apa-apa nih. Boleh kalau mau digambar, boleh lingkungannya seperti apa. Kemudian nanti susun peraturan untuk mencapai lingkungan belajar itu gimana? Peraturannya seperti apa? Misalnya saya pengen anak saya semuanya mandiri dalam belajar, maka peraturannya dilarang mencontek, misalnya dilarang mencontek tugas teman, misalnya. Bapak Ibu guru kan pasti punya impian selama ini. Kalau pesannya apa sih? Ya, anak saya ini susah banget disuruh ngerjain tugas, ngumpulin tugas misalnya. Nah supaya itu kan yang masalahnya. Tapi impiannya adalah saya pengen punya anak-anak didik yang kalau ngumpulin tugas itu tepat waktu. Nah kemudian kalau sudah punya impian seperti itu, peraturannya apa? Misalnya dilarang mengumpulkan tugas terlambat, dilarang terlambat mengumpulkan tugas misalnya. Oh iya boleh. Yang nyaman, yang bayarnya lancar, yang orang tuanya nggak banyak ngeluh, masuk terus, nggak perlu visit. Monggo silakan didiskusikan maunya kayak gimana. Sudah berlalu 4 menit loh Bapak Ibu semuanya. Ya. Misalnya maunya ada disiplin, karena peraturannya apa? Tuliskan peraturannya apa. Dilarang terlambat. Wah ini
saya terlebih dahulu nih kayaknya. Boleh boleh silakan Pak. Silakan lagi. Dan lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Wah, ini ada yang jago gambar nih. Ada yang jago ini. Jangan lupa peraturan-peraturannya ya. Apa yang perlu kita berikan kepada si anak ini supaya nanti budaya atau lingkungan belajar yang kita impikan itu tercapai. Baik. Ini kalau yang sebelah sini masih sekarang ya. Dilarang terlambat. Peraturannya harus seperti apa? Misalnya Bapak Ibu, kalau masuk kelas suka lihat muridnya pada tidur. Nah, peraturannya apa? Dilarang tidur di kelas. Muridnya suka ngecas HP. Nah, kasih peraturan. Dilarang ngecas HP. Muridnya suka apa lagi? Yang mungkin perbuatan negatif, murid membuang sampah sembarangan misalnya. Jadi dilarang membuang sampah sembarangan. Silakan bergabung dengan yang mana aja boleh bergabung sama Bapak yang saja. Waktunya tinggal 2 menit. Sudah jadi belum peraturan-peraturannya? Ayo. Waktunya tinggal 2 menit. Peraturan-peraturannya ayo dibikin. Mereka harus apa? Ada nggak siswanya yang suka berantem atau membuli temannya? Ada nggak? Nah coba kalau misalnya suka membuli, peraturannya apa? Ya kelompok 1 serius, kelompok 2-nya gimana? Banyak bercanda nggak apa-apa. Memang belajar yang paling bagus itu belajar yang menyenangkan. Kalau
Masih alot pembahasannya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah belum? Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Oke, sudah. Baik. Kalau sudah, maka silakan menunjuk salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk menjelaskan. Menjelaskan tadi lingkungan belajar IPN seperti apa, kemudian peraturan-peraturan yang dibentuk untuk mencapai IPN tersebut seperti apa. Bapak silakan. Kelompok siapa mau maju duluan? Kelompok 2 mau maju duluan? Woi, tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Kelompok 2 paling berani maju duluan. Ditempel aja sini Pak. Kita tempel aja sini ya. Ini saya sudah menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Berikut ya gambaran lingkungan belajar impian dari kelompok 2. Impiannya itu yang pertama adalah kita berharap itu kelas selalu bersih. Pasti. Karena kalau kelas bersih kita juga kan sebagai guru ngajar juga pasti lebih nyaman. Yang kedua, anak yang aktif dalam belajar. Aktif dalam belajar itu maksudnya mereka mau interaksi tanya jawab dalam pikirannya dan sebagainya. Yang ketiga, disiplin. Ketika kan kita kadang ngajar itu setelah jam istirahat, disiplin itu berharapnya mereka masuk itu tepat ketika bel sudah masuk, berarti mereka sudah harus masuk. Terus kelas yang kondusif itu harapannya anak-anak bisa menjaga sikap, tidak berisik sana sini, tidak bicara ketika guru sudah menyampaikan. Terus yang kelima itu pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Ini harus dua belah pihak dari gurunya maupun dari anaknya. Karena kalau hanya dari gurunya berarti kelasnya belum menyenangkan. Kalau dari anaknya berarti gurunya masih belum menyenangkan. Nah yang terakhir ini saran dari Ibu TU kita, harapannya impiannya kelas itu tidak ada itu banyak. Kenapa? Karena kan kita sebagai wali kelas pasti kalau punya tuntutan kan anak berkali saat ujian, bisa ujian jadi kayak gitu. Kalau punya cicilan jadinya pembelajarannya nggak menyenangkan. Ini beban pikiran. Langsung kita ke peraturan kelas. Nah, peraturan kelas yang kelompok kita buat yang pertama adalah waktu seperti yang tadi saya sampaikan. Terus yang pasti melaksanakan tugas tiket agar impian kelas yang bersih bisa tercapai. Yang ketiga mengerjakan tugas biar impian kita tuh menjadikan anak yang disiplin bisa tercapai juga, berpakaian rapi, dan yang terakhir bayaran lancar. Karena peraturan bayaran lancar itu menjadikan impian kita cicilannya 0%. Ya, ini sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa sekali kelompok 2. Dalam waktu 10 menit mereka bisa membuat peraturan yang luar biasa. Berikutnya kelompok 1-3. Kelompok 3 membuat siapa yang menjadi peraturan? Baik, silakan. Yang menjelaskan Mas Jamal juga. Bu Anis. Mas Jamal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mohon izin ya sebentar saya jelaskan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama itu datang tepat waktu. Jadi di sini ada gambaran itu ada Bapak Ibu Pahlawan di depan gerbang sana. Itu menyapa bagi anak-anak itu supaya datang tepat waktu. Karena kalau siswanya datang tepat waktu pasti setelah kelas akan kondusif. Ya. Kemudian yang kedua itu fokus pada saat pembelajaran. Di sini ada Bu Sukma. Dia sedang mengajar siswanya. Apabila siswanya datang tepat waktu, otomatis Pak Mo akan masuk ke kelas dan pada saat mengajar tidak ada siswa yang berseliweran. Otomatis siswa tersebut akan fokus pada Pak Mo yang ada di dalam kelas. Kemudian yang ketiga itu menghargai pendapat orang lain yang selanjutnya mengucapkan salam dan bahagia untuk para siswa-siswi dan pamongnya. Kemudian yang selanjutnya saling menyayangi satu sama lain, asal jangan pacaran kata Bu Indonesia. Oh, jadi saya menyayangi tapi bukan Iya. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Sebab kalau kelasnya kotor, saya sering masuk juga agak risih ya. Apalagi Bapak Ibu kamu mau mengajar, mau menyampaikan materi kepada siswanya. Kalau kelasnya kotor, otomatis pikirannya kurang fresh, ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya tepat waktu mengumpulkan tugas. Dilarang mencontoh, meminta izin ketika ke toilet. Mungkin hanya itu. Terima kasih Pak Edi. Salam. Peraturan ini langsung digambarkan di sini, Pak. Oh, sudah semua ya? Iya, itu mencakup satu itu. Baik, oke. Terima kasih kelompok 3. Kalau kelompok 2 tadi intinya bayaran, kelompok 3 intinya datang tepat waktu. Disiplin, baik. Sekarang silakan kelompok 1. Saya sekali sudah silakan Bapak. Salam aja kan. Silakan. Assalamualaikum semua. Untuk kelompok 1 mungkin nggak banyak gambar seperti kelompok 2 sama kelompok 3 karena isinya orang-orangnya adalah orang-orang yang saklek banget. Ya nggak bisa ketawa gitu. Jadi
rapi dan teratur, maka punya peraturan masing-masing. Untuk sampai ke aktif, maka peraturannya adalah mereka harus mulai bisa tekun belajar. Bukan hanya tekun, berarti juga dia karena konsepnya aktif berarti dia tidak malu dalam bertanya. Dan kurangnya anak-anak zaman sekarang adalah karena udah tersering pegang HP ya, jadi sosialisasinya kurang. Jadi peraturan di lingkungan ini adalah bersosialisasi harus lebih aktif. Nah, untuk disiplin seperti halnya kelompok 2 dan kelompok 3 pasti harus datang tepat waktu dan berbusana rapi, karena kita mau masuk ke rapi ini, jadi otomatis berbusananya harus rapi. Yang berikutnya adalah yang beda dari yang tadi adalah pola tidurnya teratur. Karena pokok permasalahan dari disiplin dia nggak bisa datang tepat waktu karena pola tidurnya berantakan biasanya. Ya, nah berikutnya untuk berpikir kritis ada beberapa hal. Yang pertama adalah aktif dalam setiap pembelajaran. Lah juga harus banyak literasi, jangan cuma kemakan hoax jadi cuma judulnya aja yang dibaca tapi isinya nggak dibaca. Nah, yang berikutnya peka terhadap lingkungan. Jadi pekanya di sini bukan anaknya jatuh langsung kita tolongin ya. Jadi bukan hanya itu aja, jadi kita juga harus peka terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, ini yang paling susah untuk dicapai anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu susah untuk bekerja sama. Kalau ada tugas, satu yang ngerjain, sisanya numpang nama. Ya kan? Nah, peraturannya adalah biasanya ada permasalahan di bekerja sama adalah egonya masing-masing masih tinggi. Itu harus kita turunkan dulu, dan juga saling menghargai antar teman. Biasanya karena dia nggak cocok dengan teman ini, dia nggak akan mau bekerja sama dengan teman ini. Nah, yang berikutnya ada toleransi. Toleransi ini wajib banget. Tentang anaknya misalkan yang satu introvert, yang satu ekstrovert, dia maunya harus ikutin yang ekstrovert, yang nggak juga kan. Nah, itu harus toleransi. Mau menerima ide dan masukan, jadi nggak cuma pendapat gue yang harus didengerin, jadi kita juga harus dengerin pendapat orang atau pendapat yang lain gitu. Ibarat kan zaman sekarang pasti gue dulu gitu. Nah, yang berikutnya adalah bijak dalam bersosial media. Karena zaman sekarang sudah terlalu gampang dapat akses media sosial, makanya ini kita masukkan ke bijak dalam bersosial media. Hubungannya apa sih? Karena kalau misalkan kita lagi kerja kelompok terus satu mainan HP mulu kan sama aja dia nggak bisa bersosialisasi kan. Jadi bijak bersosial media itu bisa dipakai. Dan yang paling terakhir adalah sopan santun. Jadi nggak cuma ngomongnya yang hewan luar, dalam artian sopan santun ini paling utama. Jadi peraturannya akan menciptakan konsep, konsepnya akan menciptakan tujuan. Ini ya. Jadi mungkin dari kelompok 1 lingkungan yang kita impikan adalah seperti ini. Dan mohon maaf banyak gambar ya karena nggak bisa ini kalau satu tuh kayaknya peraturan yang kita buat dia kurung tuh lagi. Ayo kita mikir kan peraturannya ya. Ini banget kayaknya terfaktor gitu. Dari akarnya semua digali. Macam itu ini. Luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu semuanya sudah punya lingkungan belajar impian masing-masing kelompok. Bapak dan Ibu juga sudah menyusun peraturan untuk mencapai lingkungan belajar tersebut. Nah, kenapa sih kok kita harus mencapai itu semua? Nah, ini Bapak dan Ibu, ternyata kalimat dalam peraturan kita itu diartikan lain oleh otak si anak. Nah, benar kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah dengar peraturan dibuat untuk dilanggar, dan itu memang benar. Karena pola pikir manusia ketika dilarang, manusia secara lahiriah, dari lahir itu mereka sudah dibentuk untuk merdeka. Makanya semakin dilarang, semakin dilakukan. Benar ya Bapak Ibu? Dari kecil Pak, awas nanti jatuh, jangan main di situ. Tetap main di situ akhirnya jatuh. Jangan main banting-banting, nanti celaka. Tetap main akhirnya celaka. Nah, begitu juga sama siswa-siswi kita. Kalau dilarang malah makin menjadi. Ya, dilarang memutar di sini, orang-orang pada memutar di situ. Coba sekarang kita praktekkan. Bapak dan Ibu coba ya, dibayangkan gitu ya. Kalau saya larang untuk memainkan hal itu, apa Bapak Ibu tetap memikirkan hal itu? Coba Bapak dan Ibu semuanya, jangan memikirkan gajah.
kita pikirin. Tapi kalau misalnya gampang, akhirnya kita pikir adalah gampang, pasti bisa melewatinya. Gitu. Dan mindset itu ternyata ada juga di anak-anak kita. Makanya kalau misalnya di peraturan Bapak dan Ibu semuanya masih ada kata dilarang, jangan, maka akhirnya itu jadi yang dilakukan oleh siswa-siswi kita. Lalu apa yang mesti dilakukan? Kita mesti mengubahnya menjadi kalimat positif. Tujuannya supaya berkurangnya perilaku negatif. Tidak ada perlawanan dalam alam bawah sadar si siswa terhadap peraturan yang dibuat. Jadi misalnya tadi saya lihat kalimat itu sudah bagus-bagus banget nih. Turunkan ego. Kalau turunkan ego jadi apa? Turunkan ego. Maka kalau kalimatnya sudah perintah yang negatif, nurun itu nanti akhirnya jadi perintah lawanan. Kalimat yang bagus adalah kalimat yang mengajak. Jadi kalau misalnya turunkan ego, ajakannya gimana kira-kira? Saling menyayangi. Jadi tadinya punya ego, egonya hilangkan semua kalimat egonya. Ganti dengan kalimat saling menyayangi. Saling menghargai kata teman. Nah ini kalimat sudah bagus sekali nih. Kayaknya udah CGP kayaknya nih. Saling menghargai kata teman. Saya belum ajarin udah jadi. Pas saya bingung jadi jangan diambil nomornya. Saya bingung nih, saya mau jelasin apa lagi. Baik, sopan santun, kan bijak bersosial media, mau menerima ide dan masukan. Ini udah kalimat CGP bukan? Saya nggak jadi apa ya? Coba sebelah sini kayaknya masih ada di sini. Ya, tepat waktu udah bagus banget. Melaksanakan tugas piket, mengerjakan tugas, berpakaian rapi, udah bagus banget. Coba kelompok 3. Masih ada kan dilarangnya? Dilarang mencontek. Nah, kalau dilarang mencontek, apa kalimat positifnya? Ya? Jujur. Benar Bu, jujur. Jujur dalam melaksanakan tugas. Jujur dalam mengerjakan tugas. Ada nggak dilarang lagi nih? Menjaga kebersihan. Saling menyayangi satu sama lain. Mengucapkan salam. Menghargai pendapat. Fokus satu pada data. Tepuk tangan ya. Coba disesuaikan. Luar biasa. Tapi kalau kayak begini ceritanya nih, pasti siswa-siswinya pada berprestasi ya Bapak Ibu semuanya. Makanya kita impian kita. Gitu. Nanti kita akan coba praktekkan di kelas, bisa nggak ini? Nanti di awal pelajaran baru coba kita praktekkan. Kita bikin kelas seperti ini. Semuanya mau nggak kayak gini? Kita tepat waktu. Mau nggak mereka? Teman-teman semuanya di kelas ini mau nggak melaksanakan tugas piket? Mau. Kalau sudah ada kesepakatan, maka nanti hukumannya biarkan mereka yang menentukan. Kalau misalnya kamu langgar, apa hukumannya? Mereka yang menentukan. Jadi di sini nanti kita untuk alam bawah sadar terhadap konsekuensi. Jadi bukan lagi hukuman, tapi konsekuensi. Karena hukuman sifatnya paksaan dan menimbulkan ketakutan serta tekanan. Tapi kalau konsekuensi yang menimbulkan apa? Tanggung jawab. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Karena mereka sudah sadar perilaku mereka, maka mereka bisa sadar apa yang akan menanti mereka di masa depan. Oh, saya telat nih. Berarti nanti saya pasti akan harus menjadi A, B, C. Mereka sudah sadar apa yang bisa mereka lakukan. Jadi tadi balik lagi ke yang Ki Hajar Dewantara katakan. Nah ini jadinya mereka itu terbentuk menjadi pribadi yang merdeka. Datangnya itu tidak dari perintah atau hukuman, tapi dari perintah diri mereka sendiri. Mereka timbul dari siswa yang mandiri. Karena mereka sudah sadar, oh kesepakatannya ini, maka kalau misalnya saya langgar, konsekuensinya ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, pentingnya budaya positif. Bapak dan Ibu, kira-kira kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya ya, boleh, monggo silakan. Apa pentingnya menciptakan budaya positif bagi lingkungan belajar di sekolah? Nah, siapa nih yang mau jawab?
tidak mereka pelajari di rumah atau dimanapun, sehingga dari budaya positif yang diciptakan di lingkungan belajar di sekolah terbawa ke lingkungan luar. Contohnya kayak kemarin PKL, Bapak Ibu guru sudah menciptakan bahwa budaya kerja itu apa, budaya positif yang harus kita lakukan. Akhirnya apa yang dipelajari oleh siswa dibawa ke dunia luar. Luar biasa. Ternyata berpikir dari luar bisa kita bawa ke dalam, dari dalam bisa kita bawa ke luar. Baik, nah sekarang pertanyaan kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda nantinya akan membentuk budaya positif di sekolah kita? Tadi kelompok 2 sudah, monggo kelompok 1, kelompok 3. Sebagai pendidik, bagaimana Anda dapat membentuk budaya positif di sekolah? Sebenarnya kalau kita sebagai seorang pendidik ada susah ya, dalam artian kita mau membentuk budaya positifnya versi yang seperti apa. Karena kalau gurunya kan pasti versinya adalah versi Bodasi yang apa sih? Yang zaman ibarat kata kita dapat pendidikan itu dengan cara yang memang dari paksaan dulu kan. Jadi dari paksaan bisa mulai teratur dan terbiasa, makanya kita bisa mulai sampai sekarang. Cuma masalahnya kita berhadapan dengan anak-anak yang nggak bisa di konsep militer zaman dulu tuh nggak bisa. Nah, jadi bagaimana Anda membentuk budaya positif? Saya akan mencoba pertama tahu dulu mereka apa, karena kan posisinya ada analisis yang awal banget masuk pasti kan pertama ada feedbacknya apa, kita mau apa seperti apa. Cuma ya harus lagi kita harus ada penekanan kalau anak itu melakukan kesalahan. Karena balik lagi kalau misalkan kita terlalu lembek ya, dalam artian kita zaman sekarang nggak bisa yang terlalu lembek tapi juga jangan yang terlalu keras ya. Tapi pasti kalau dari versi saya adalah saya membentuk budaya positif mulai dari apa yang boleh, apa yang tak boleh. Memang harus dipaksakan dulu, karena konsepnya kalau dipaksakan dia akan bisa karena terbiasa. Itu ya. Jadi kalau saya sebagai seorang pendidik, saya akan mencoba versi yang lama untuk yang menggunakan paksaan. Kalau saya sih seperti itu. Mungkin pola pikir yang lain atau pola Bapak Ibu yang lain mungkin berbeda dari saya. Terima kasih. Apakah budaya positif harus memihak pada murid? Nah, kira-kira gimana jawabannya? Kelompok 3 siapa yang mau jawab? Ayo Melisa, silakan. Apakah budaya positif harus memihak pada murid? Ayo. Berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, yang sehari-hari kita temuin kan seperti itu ya. Contohnya ini di rumahnya misalkan dari lingkungan yang 24 jam kehidupannya, terus yang tidurnya bergantian, nah itu bermasalah nanti di sekolah. Entah itu dalam pembelajarannya jadi ngantuk. Nah, makanya ketika siswa tersebut kita tanya dulu permasalahannya, gitu ya, telat kenapa, kemudian terjadi tidur kenapa, karena yang sering kita temuin itu ternyata anak tersebut tidurnya pagi atau memang di rumahnya bergantian, biasa seperti itu, atau kata-katanya kotor. Nah ini semuanya dari rumah dulu, baru kan seperti dari pihak Jadwalantara itu
dikuatkan dari rumah dulu, dari lingkungannya, dari lingkungan luarnya. Nah, tapi kita sering berbenturan di situ. Tapi sebagai pendidik kita terus tanpa lelah mengharapkan siswa tersebut berubah karakter. Kita berupaya siswa tersebut apa budaya yang di sekolah ini dibawalah ke luar, gitu ya, dibawa keluar kalau bisa seperti itu. Makanya sering kita katakan, oke, di rumah kamu mungkin beda, apa namanya, mendidik orang tua kamu beda, tapi ayo yang ada budaya positif di sekolah ini bawalah keluar ke rumah kalau bisa seperti itu. Kan biasanya anak sekarang itu ngomongnya apa? Binatang-binatang, makanya sering kita katakan, oh sekolah ini kayak kebun binatang ya, seperti itu. Penyampaiannya pun nggak usah marah, penyampaiannya gini kok kayak gitu ya, atau cukur rambut misalkan, ganteng, kamu akan lebih ganteng lagi ketika rambut kamu dipotong atau dicabut lagi. Bisa anak-anak sekarang penyampaiannya seperti itu, beda dengan zaman kita dulu masih ada penggaris terbang, hapus terbang, atau nggak bisa ngitung jumlah itu ngalamin. Terus kalau bolos disuruh berdiri di depan terus kakinya satu, diangkat satu seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Barangkali ada Pak Mahir menambahkan. Baik, kita akan coba dua. Jadi harus dilihat gitu. Harus dilihat pada Bapak dan Ibu, memang dalam budaya positif kita harus melihat pada budaya. Karena sesuai dengan apa yang kita katakan bahwa guru pusatnya itu ada di muridnya sebenarnya. Karena kalau mungkin kita di kampus sudah sering mendengar menghamba pada sang anak. Maksudnya adalah kita harus fokus bagaimana caranya anak-anak ini itu bisa berhasil di masa depan dengan metode PAMO atau PAMO. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mencapai itu semuanya kita perlu pahami yang namanya posisi kontrol. Sudah pernah dengar kan ini? Belum ya tadi ya? Belum ada yang pernah dengar posisi kontrol. Bapak dan Ibu, ternyata kita sebagai guru itu punya posisi kontrol, posisi kontrol yang berbeda-beda. Nah, untuk misalnya mencapai posisi kontrol itu, coba kita bayangkan dulu sekolah impian kita. Kira-kira suasana sekolah impian kita itu seperti apa? Ini sekarang tadi kan sudah berkelompok-kelompok, sekarang jadi satu. Kira-kira Bapak dan Ibu pengennya suasana sekolah seperti apa? Ya, bersih, indah, rapi, selalu jadi baik. Jadilah aku ya. Kira-kira suasana sekolah mau yang kayak gimana? Ya, nyaman. Suasana sekolahnya yang nyaman. Nyaman itu yang gimana? Nyaman ya, sekolahnya bersih. Bersih. Namanya adalah disiplin. Bayarannya lancar ya. Semua anak bisa ikut ujian. Baik. Kalau gitu, iya, jaga sikap. Ya, apa Bu? Fasilitasnya lengkap, ada panas, sudah pakai AC ya. Toiletnya juga wangi, gitu kali ya, bersih. Nggak ngantri kali ya? Toiletnya nggak ngantri. Listriknya nggak suka turun ya. Iya. Internet gimana? Lancar, ada wifi? Ada, alhamdulillah. Makan siang gratis? Masih wacana. Iya kan? Ya kan kita sekarang mungkin belum merasakan ya, mungkin nanti Bu gitu. Dan tergantung Allah. Tapi memang umur nggak ada yang tahu Bu. Umur nggak ada yang tahu. Tiba-tiba, iya. Sekarang nggak bisa calon, tiba-tiba bisa calon. Balik sini lagi. Itu jadi bisa kesana ya. Baik, sikap guru-gurunya kira-kira apa impian Bapak Ibu semuanya? Di sekolah maunya sikap guru-guru kayak gimana? Kooperatif, terus apa lagi? Apa Bu Ita? Ramah. Apa lagi Bu Ita? Wangi.
Berarti ada yang rapi ya Bu? Luas, bisa berkolaborasi. Apa lagi? Komunikasinya baik. Terus lagi? Datang tepat waktu. Saling menghargai. Apa lagi? Masuk kelas setiap saat. Itu impiannya. Impiannya nggak apa-apa. Terus sikap buat-buatnya kayak gimana maunya? Sopan. Terus rapi. Wangi. Ikutin baunya. Baunya. Ada siap apa lagi? Udah gak jelas ya. Udah gak debu dia. Bau sinyum ya. Ya. Enggak lupa mengucapkan salam. Nah, itu sopan santunnya ya. Nah, jaga kebun binatang. Tak ibadah, masya Allah. Nah, terus interaksi antara guru dan muridnya gimana? Maunya gimana interaksi antara kita guru sama murid? Maunya seperti apa? Saling menghargai, saling tahu posisi itu betul. Siap kamu adalah murid, saya adalah guru. Maka bahasa kita pasti berbeda. Nah, sopan santunnya terjaga. Baik, kita percepat lagi tadi yang saya maksudkan. Sudah kita punya impian seperti itu, ternyata kita kepada ibu semuanya, selama ini coba kita refleksi kepada diri sendiri, kita sudah jadi bagian yang mana? Ada 5 posisi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pembantang, sama manajer. Kalau penghukum, biasanya di gurunya menghargai, woi. Ada contohnya ya? Duduk. Menyakiti, hatinya rasanya itu ya. Ya maaf ya, dia cuma teman gitu ya. Menyindir, langsung the point ya. Miskin kamu gitu ya. Sebelumnya iya. Bapak dan Ibu, gara-gara seperti itu hasilnya apa? Anak jadi memberontak, menyalahkan orang lain. Itu. Kemudian anak jadi berbohong karena dia mau menyelamatkan diri dia supaya nggak dihukum. Akhirnya apa? Murid meletakkan guru di luar dunia kualitasnya dia. Ah, guru ini ada dia, ngumpet saya nggak mau ketemu dia. Ya. Kalau itu langsung mengalihkan muka. Ya, biarin aja. Nanti juga dia marah-marah lagi. Jadi nggak takut dia marah. Mau coba-coba. Daripada di sini. Kakinya dulu dikeluarin kakinya. Kalau badannya gitu. Ditunjuk baru pada masuk. Tapi ujung-ujungnya sama Bapak Ibu, dia mengulangi kesalahannya karena nggak datang dari diri sendiri. Nah, kalau membuat rasa bersalah, coba siapa mungkin ada Bapak dan Ibu pernah rasa ini. Membuat rasa bersalah, gurunya itu bentuknya ini. Kamu seharusnya begini, kamu itu sih. Ada nggak Bapak Ibu pernah bilang gitu? Kenapa sih kamu begitu? Ibu jadi kecewa. Ibu pernah pikir sama kamu. Ibu senang kalau kamu ada di kelas, tapi kamu kenapa malas bolos? Nah, coba kira-kira Bapak dan Ibu pernah nggak kayak gitu? Bu Esti ya? Masya Allah, Bu Esti. Tapi apa alasannya? Anak-anak malah menyembunyikan kesalahannya supaya apa? Supaya gurunya tidak kecewa karena dia menganggap guru itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia menyangkal, dia berbohong, ya. Dan murid itu meletakkan di dunia berkualitas. Dia senang sama guru itu karena guru itu dianggap teman sama dia. Tetapi ya, guru murid bisa saja berkata maafkan saya, tapi ujungnya apa? Dia jadi rendah diri. Menurut
saya jadi besar nih sama guru itu, saya mengecewakan beliau. Akhirnya yang tadinya dia prestasi jadinya menurun karena dia membuat rasa bersalah. Dia merasa bersalah. Teman, nah kalau teman ntar gurunya gini, gurunya itu ngebantuin muridnya untuk bikin alasan. Udah bilang aja, kamu gini gitu, supaya kamu tidak jadi masalah. Coba, ada nggak? Bapak itu pernah nggak kasih saran ke muridnya? Udah kamu gini aja, ayo biar bego nggak tegur, ayo biar bapak nggak tegur, kamu gini dong. Dan kamu kalau misalnya ada supervisi, kamu tanya ya. Kalau misalnya, saya mau ujian nih, saya mau ujian ilustrasi, direkam, nanti kamu nanya ya. Udah ya, dibagiin itu untuk pertanyaannya. Ini kelihatan pintar, interaktif. Bahkan dari supervisornya, yang udah jadi supervisornya, udah dibeliin Coca-Cola, Jeko, Tuhan. Iya ada. Itu itu dari kepala sekolah. Jangan buka kartu dong. Kirim kami. Tapi jadinya apa? Seandainya gurunya itu nanti hasilnya adalah anak jadi ketergantungan sama kita. Saya maunya sama guru itu aja yang ketergantungan. Tapi ketika kita mengecewakan dia langsung, saya pikir guru itu teman saya, ternyata dia mengecewakan saya, sakit hatinya, galau. Ternyata gurunya malah begitu. Akhirnya Pak, anaknya jadi lemah, gak mandiri, ketergantungan sama kita. Lalu dia memantau. Nah, kalau memantau dia matiin aja. Apa peraturannya? Kok kamu begitu sih? Apa peraturan emangnya? Kenapa kamu masih telat? Ya. Kemudian jadinya hasilnya anak menyusahkan diri kalau diawasi. Ada gurunya? Nggak ada gurunya, langsung maju lah, tidur, rebahan. Kalau ada gurunya, semua pada siap gitu. Nah ini kalau jadi pemantau, dia ditakuti, tetapi ketika dia nggak ada, anak langsung bebas. Luar biasa. Ganti lagi. Ganti sih. Kok begitu? Luar biasa ya pada di sini ya. Tapi jadinya apa? Hasilnya adalah anak itu akan ditimbulkan pada sanksi atau hadiah yang akan dia dapatkan. Nah, paling bagus ini Bapak Ibu jadi manajer. Jadi manajer. Manajer apa? Manajer kita ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia sadar akan kelakuannya dia, kesalahannya dia, kemudian dia akan melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang dia mampu. Jadi kita nggak tunggu. Misalnya kamu terlambat, lari keliling lapangan 20 kali, padahal itu nggak sanggup lari 20 kali. Itu, ya. Kamu melakukan kesalahan, bolos, kamu harus bla. Padahal ini di luar kemampuan si anak. Jadi akhirnya apa? Sebagai manajer kita gali, kamu kenapa kok melakukan hal seperti itu? Kita gali dulu, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Apa masalahnya? Sehingga nanti setelah itu kita tanya, nanti kamu sadar nggak kamu salah? Dia sadar dia salah. Lalu kemudian kira-kira apa solusi untuk memperbaiki kesalahan ini? Sehingga solusi yang diberikan memang satu untuk dilakukan, bukan karena pasangan. Hasilnya apa? Anak bisa mengevaluasi diri dan mengetahui bagaimana cara memperbaiki dirinya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu semuanya. Baik. Bapak Ibu maunya jadi yang mana? Manajer. Ada masih mau saya jadi hukum aja Pak? Memang saya lahir jadi penghukum. Ada saya yang mau merasa bersalah aja Pak, karena saya bisa kok bikin orang jadi merasa bersalah.
Gak diungkit-ungkit lagi kesalahannya gitu. Biar orang jadi merasa bersalah. Baik. Sepakat ya, jadi manajer. Nah, ini semua kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Semua orang itu dia pengen bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup dia pengen menguasai suatu kemampuan tertentu. Dia pengen, kalau dia udah menguasai kemampuan tertentu, maka dia bisa merasa diakui. Kalau dia sudah diakui, maka dia merasa bisa diterima sama orang lain, dapat kasih sayang sama orang lain, karena dia mampu. Kalau dia nggak mampu apa-apa, kira-kira disayang nggak sama orang? Enggak. Bahkan di keluarganya pun kadang-kadang nggak disayang. Allah ini bisanya apa? Dibanding-bandingin sama anak tangga. Anak tangga jadi PNS, kamu guru swasta. Enggak gitu juga ya. Tapi memang kalau anak di rumah nggak bisa apa-apa, biasanya dibanding-bandingin. Paling minim sama kakaknya, atau enggak kakaknya dibandingin sama adiknya. Adik kamu udah bisa cuci piring loh. Kamu mana? Bekas makanan taruh begitu aja. Adiknya bisa nyapu, kamu mana? Dibanding-bandingin. Nah, kalau dia sudah dapat kasih sayang, dia merasa kebebasan, dia nggak merasa tertekan. Lalu kalau sudah merasa tidak tertekan, dia mendapatkan kesenangan, ya, kebahagiaan. Lanjut, nah kemudian baru masuklah ke segitiga restitusi. Bapak Ibu tadi mau jadi manajer? Mau? Oh, nggak senang. Masih ragu-ragu. Mau jadi apa? Penghukum? Mau jadi penghukum? Tidak. Jadi pembuat rasa bersalah? Jadi teman? Apa jadi pemantau? Boleh sepakat jadi manajer? Sepakat ya? Manajer. Nah, sepakat. Kalau mau jadi manajer, maka Bapak dan Ibu semuanya perlu menguasai namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah tahapan di mana kita menyadarkan si anak akan kesalahannya, kemudian membuat dia merasa bahwa rasa bersalah itu tidak apa-apa. Karena yang penting kamu bertanggung jawab atas kesalahan kamu. Kemudian baru masuk tahap bagaimana kita mencari solusi bersama-sama. Nah, pertama kita sadarkan identitasnya. Benar nggak dia bersalah? Benar nggak dia merasa bersalah? Jangan-jangan dia udah merasa bersalah, tapi dia nggak merasa salah. Dia nggak tahu kalau dia itu bersalah. Misalnya dia bilang dia nggak mau ngajar teman sekelompoknya, cuma gara-gara temannya itu jarang datang kerjain tugas, nggak ada tulis. Dan mereka merasa nggak salah karena lah kan dia nggak datang Pak. Ngapain saya ajar? Ngapain saya ini? Dia merasa bersalah. Tapi ternyata kalau coba kamu ingat teman kamu pernah bantuin dia, walaupun sedikit. Oh iya sih Pak, dia pernah bawain martabak waktu dia jadi nggak ada tulis. Nah, terus kenapa kamu masih tetap ini? Disuruh saya, dia jangan datang Pak, jadi saya keluarin dari kelompok kita gitu. Ya, dia nggak tahu ternyata dia salah. Makanya kita sadarkan identitasnya. Oh iya, ternyata saya salah ya Pak ya. Gitu. Nah, kalau misalnya begitu, ada nggak cara yang lebih efektif supaya dia itu mau atau bisa masuk lagi ke kelompok kamu? Cari solusi bagaimana? Maksud ada Pak. Nah, kemudian tanya lagi keyakinan terakhir. Kamu coba ingat waktu kita bikin semangat kelas dulu, ada nggak nilai-nilai yang kita sepakati? Waktu itu kita sepakat saling menghargai. Nah sekarang kamu di dengan kamu ini sudah menghargai belum teman-teman kamu? Saya tanyakan. Oh belum Pak, ternyata saya belum menghargai teman-teman saya. Saya dengan mudahnya membuat dia ke kelompok saya. Ya, nah dari situ barulah nanti anak itu sadar kesalahannya dan solusi yang didapat itu berdasarkan dari kemauan dia, dari datangnya dari hatinya dia. Jadi setelah itu anak itu kira-kira mau nggak nanti menyelesaikan masalahnya? Kira-kira mau nggak? Mau, karena dia mampu untuk menyelesaikannya. Kalau kita yang bikin solusinya, itu bisa jadi dua hal. Antara yang terpaksa melakukannya, yang kedua tidak dilakukan sama sekali. Karena tidak mampu untuk melakukan solusi yang kita
paksaan hukuman. Kita menuntun untuk melihat di dalam diri, ya kita gali lagi sekarang, kita cari kebutuhan dasar yang dasar tindakan mereka, kemudian cari cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalahnya. Dan paling penting adalah ini, fokus pada solusinya. Ya, jadi jangan carinya siapa yang salah, tapi solusinya apa untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, sesuai dengan ajaran Hajar, Pak Mo memberikan dengan metode Amok, maka kita bawa anak buah kita. Dengan cara apa? Metode Amok tahu metode Amok seperti apa? Punya bayangan ya metode Amok itu seperti apa? Metode Amok itu seperti ini. Kita tuntun anak buah kita. Karena udah ATS ya, mungkin udah lupa kali ya. Pak Amin, udah banyak yang lupa. Jadi metode Amok itu kita menuntun korban sang anak, namanya menuntun, maka kita harus pegang dia, kita genggam dia. Enggak kita lepas dia, cuma kita lagi pergi ke sana, tapi kita bawa dia ke sana, kita tuntun. Ya, bedanya apa dengan mengarahkan sama menuntun? Bedanya, Bapak Ibu kalau misalnya lagi megang anak kecil, ada motor lewat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jorokin. Jangan. Anak tiri apa anak sendiri, Bu? Anak tetangga. Dijorokin. Kira-kira gimana Bapak Ibu kalau punya anak sendiri? Yang punya anak coba yang punya anak. Kalau sudah lagi genggam anaknya dituntun pergi, kalau ada motor yang lewat kencang, kira-kira bagaimana? Ditarik. Ya. Kira-kira genggamannya lemas atau kencang? Kencang. Maka Bapak Ibu ketika di depan kita sebagai penuntunnya, kalau anak-anak itu berbuat kesalahan, jangan cuma diomelin tapi diingetin, awas ada motor. Kalau nanti dia terjatuh, makanya dia jauh ke depan. Tapi kan Bapak Ibu tidak melepas genggamannya, maka ketika dia hampir jatuh, dia nggak akan jatuh sepenuhnya, karena Bapak Ibu pegang dia. Maka sama seperti menuntun sang anak didik, jangan sampai anak itu benar-benar jatuh. Kita genggam dia, kita selamatin, jangan sampai dia benar-benar jatuh. Itulah yang sasu. Kalau ketika di depan kita kasih contoh, ini jangan gini, lihat ke depan. Kalau ada motor kamu minggir. Itu di sasu. Ini aja lawan karsa, nanti kita di tengah-tengah, kita ngerasain hal yang sama dengan dia. Dia berdiri, kita berdiri. Dia duduk, kita duduk. Sehingga ada perasaan yang sama. Kita membawa perasaan yang sama dengan anak. Jadi anak nggak bilang, bapak ngomong doang, nggak melaksanain. Ya, itu turi hanya yang di belakang kita mendorong. Kadang-kadang kita naik tangga kan capek. Ketika capek, kita semangat. Ayo, kita dorong dari belakang. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum menutup, saya bagikan kertas post-it. Silakan Bapak dan Ibu tulis di sana jawaban dari pertanyaan ini. Ya, tidak perlu pakai nama, tidak apa-apa, nanti ditempel di sini. Ya, silakan. Pertanyaan adalah perubahan positif apa yang saya impikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, apakah yang bisa saya lakukan untuk membentuk budaya positif di dalam sekolah saya? Yang ketiga, dukungan apa yang saya perlukan bila saya ingin menciptakan perubahan tersebut. Tidak perlu panjang-panjang, simpel saja. Satu kata boleh, dua kata boleh, silakan. Kemudian nanti ditempelkan semuanya di sini. Sebelum masuk ke penutup. Ya? Nomor? Boleh. Langsung nomor 1. Perubahan positif apa yang saya impikan? Ini. Silakan. Perubahan positif apa yang saya impikan? Kita sudah mencapai 1 jam. Ternyata nggak terasa ya Bapak Ibu ya, sudah 1 jam. Sudah hampir 2 jam. Tadi kan kita telat.
dukungan apa yang saya perlukan untuk menciptakan perubahan tersebut. Kalau yang sudah, silakan ditempelkan di kertas masing-masing kelompok. Silakan. Sudah, langsung tempel saja, tidak perlu kasih nama, tidak apa-apa. Ini menjadi masukan bagi kepala sekolah nantinya bahwa Bapak Ibu guru ingin perubahan positif seperti ini di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu ternyata bisa melakukan ini dan butuh dukungan ini. Silakan. Ditempel sesuai kelompoknya masing-masing. Tidak perlu kasih nama, tidak apa-apa. Mau dikasih nama pun boleh juga. Misalnya, saya butuh dukungan, apa yang saya perlukan? Dukungan berbentuk dana, Bu. Ah, boleh, monggo silakan. Ajukan saja. Baik, sudah semua ya? Luar biasa. Kurosta, titipan. Aku Maria Kurosta. Baik, Bapak Ibu semuanya, masuklah kita ke penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan telah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semuanya, ternyata tadi kita sudah belajar bahwa menyampaikan informasi itu sulit ya ternyata ya. Maka karena sulit kita perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Maka supaya budaya positif terbentuk, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Sebuah kesepakatan kelas yang kita buat di antara murid-murid dan kita menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah menjadi keyakinan kelas, kesepakatan tersebut kita sehari-hari menjadi sebuah lingkungan yang positif dan menjadi sebuah budaya yang positif. Baik, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.